membaik. Setiap aku bilang aku mau poligami, jadi kayak bahkan waktu titik terakhir kemarin sebelum konflik ini semakin besar, sebenarnya dia udah ngomong, aku kan ngajuin poligami lagi kan. Padahal sebenarnya aku udah poligami, waktu itu proses sebenarnya menjelaskan sampai ada yang menunggangi lah, jadi nggak jelas. Pebisnis Insanul Fahmi akhirnya muncul dan buka suara perihal masalah rumah tangganya. Fahmi mengklaim masalah dengan istrinya, Mawa, sudah terjadi sejak awal pernikahan 7 tahun lalu akibat komunikasi yang buruk. Ia mengaku kurang nyaman karena sang istri kerap berbicara dengan nada tinggi dan sering keluar rumah tanpa izin. Fahmi lantas berbohong telah menikah lagi pada tahun 2023 dengan harapan sikap sang istri berubah. Alhasil, ia menilai poligami sebagai solusi karena Mawa disebut sempat berubah sikap saat mengira dirinya hendak dipoligami. Insanul, mungkin ini the first time bertemu untuk di depan media. Mungkin gimana perihal yang lagi rame, semua tertuju semua kepada dirimu? Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu cerita sebenarnya, tapi aku sekarang mulai muncul karena memang udah banyak berpikir sepertinya orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa, karena memang sekarang ini udah ditunggangi oleh banyak pihak sehingga memang ya rumah tangga itu jadi makin kacau. Tapi mungkin apa yang mau diklarifikasikan, bagian mana gitu yang paling ingin kamu klarifikasi gitu? Ya, jadi memang ini tuh memang udah banyak banget berita-berita yang dipelintir. Jadi memang kisahnya itu memang dari awal. Aku nikah 7 tahun, kan dari awal itu memang udah ada konflik. Dari awal memang udah ada konflik. Terus 2023 itu aku ngomong sama Mawa kalau aku udah nikah lagi, padahal belum. Dengan harapan aku pingin Mawa jadi lebih lembut, tutur katanya jadi lebih baik, mengganti momentum saat berbicara. Dan waktu itu dia sempat mengiyakan, sempat bilang iya, terus lanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti itu. Karena dia berubah, terus habis itu aku ngomong kalau waktu itu aku bohong, aku tidak menikah lagi. Dan aku harap Mawa jadi lebih baik sama seperti waktu itu. Nah itu yang buat aku punya persepsi bahwasanya kayaknya lebih baik poligami aja, lebih baik menikah lagi. Kalau bisa merubah Mawa seperti itu caranya, kenapa tidak gitu kan. Karena waktu itu memang dari 2023 walaupun sudah berubah tapi konflik lagi ya kan, karena tadi cara bicara, komunikasi. Sama kalau misalnya yang dilihat di podcast dia setiap tahun, setiap hari kayak gitu yang aku terima. Bentuk rasa kecewa? Bukan, jadi cara ngomongnya itu keras. Aku pulang kerja capek di tas, ya, pulang kerja capek, kadang-kadang nggak lihat momentum. Bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek tanpa alasan yang objektif. Memang cemburuan kah atau bagaimana? Mungkin terlalu posesif juga, itu yang buat kadang-kadang nggak nyaman. Karena karyawannya waktu itu karyawan yang ya salah satu karyawan terbaik, terus habis itu minta dikeluarin tanpa alasan yang jelas. Terus habis itu dia bilang ngeluarin statement bahwasanya lebih baik aku atau dia yang keluar lah, urusannya apa kan nggak ada urusannya. Kemudian juga dia sering keluar rumah tanpa izin, sering lebih dengerin keluarganya dan teman-temannya. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa kebuka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Dan yang paling sulit itu memang untuk urusan berhubungan juga dia setiap aku bilang aku mau poligami dia membaik. Jadi kayak bahkan waktu titik terakhir kemarin sebelum konflik ini semakin besar, sebenarnya dia udah ngomong, aku kan ngajuin poligami lagi kan. Padahal sebenarnya aku udah poligami, waktu itu proses sebenarnya menjelaskan sampai ada yang menunggangi lah, jadi nggak jelas. Aku udah ngomong sama dia, terus habis itu dia bilang ya udah adik mau berubah jadi lebih baik.
Sementara terkait pernikahannya dengan Inara, Fahmi menegaskan bahwa kedekatan mereka awalnya murni urusan bisnis. Inara disebut baru mengetahui status Fahmi sebagai suami orang beberapa hari setelah akad nikah pada tanggal 7 Agustus. Menurut Fahmi, Inara bahkan sempat ingin mundur karena tidak mau dicap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Fahmi mengklaim telah merencanakan pertemuan bertiga sebelum kasus ini viral, namun situasi terlanjur memanas. Waktu itu sama temennya aku, sama teman Mawa juga sebenarnya. Inisial A. Waktu itu dikenalin di rumahnya untuk alasan kolaborasi bisnis. Jadi kayak aku ngerasa udah, waktu itu juga hari pertama aku datang kayak biasa-biasa aja. Sebenarnya nggak ada niat yang gimana-gimana. Karena waktu itu aku udah train juga urusan rumah tangga. Jadi kayak aku berharap udah aku bisa nyibukin diri lebih sibuk lagi. Sampai pada akhirnya kita ya udah nikah. Ya kan? Cuman memang kemarin karena mungkin Inara ngerasa dirugikan, jadi Inara sempat konflik juga sama aku, jadi gak enakan gitu kan. Tapi aku udah kasih tahu, aku coba mediasi kan kedua belah pihak, aku ke Mama juga iya, ke Inara juga iya, coba jelasin. Jadi ya dia sama Inara kemarin alhamdulillah udah lebih baik. Nggak tahu aku gimana, cuman dia nggak tahu sih jadi orang-orang di sekitar. Tapi benar artinya dirimu sudah minta izin untuk menikah dengan Inara, karena kan kita lihat DM-DM-annya seperti itu, artinya Inara pun tidak tahu kan, karena sempat bilang belum menipu atau segala macam. Iya, jadi memang sebenarnya ini sebelum terjadinya keributan seperti ini, memang ini udah aku tuh memang lagi proses untuk memberitahu Mawa. Karena Inara pada saat itu mau mundur aja. Aku bilang waktu itu kayak bagus aku kasih tahu aja, bagus kita transparan aja lah, udah baik-baik, aku juga nggak enak sama Mawa. Udah aku mundur aja, kamu yakin mau ngasih tau Mawa? Katanya iya, katanya Mawa deh. Tapi aku nggak mau jadi penjahatnya loh ya, kata dia. Jadi sebenarnya Inara kasihan sih di sini, dia nggak ada ikut-ikut sebenarnya, gitu. Nggak ada ikut-ikut, dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dicap ini apa semua segala macam nih, terutama buat ibu-ibu gitu kan, ya Allah kasihan banget. Karena kan pada saat itu sebenarnya dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku, dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Tapi memang salah aku sih, jadi memang tidak ditanya. Ada obrolan maksudnya dengan menanyakannya seperti apa dan mungkin menjelaskan ke Inara. Ya, aku lebih ke nggak ada menjelaskan apa sih. Jadi kayak nggak ada bahas soal hubungan. Menikah. Setelah aku nikah, Setelah ijab kabul berarti atau setelah aku nikah ini, setelah ijab kabul? Tahunya setelah nikah berapa lama jedanya? beberapa hari setelah itu. Beberapa hari. Dan Taunya bagaimana? Karena DM-an Mawa. Kayak waktu itu Naru mulai curiga, jadi aku kayak ngerasa takut bohong lebih jauh gitu, kayak kasih Tanggal nikah kapan sih? ya. Tanggalnya belum nikah sama 7 Agustus. Dan itu ada 2 keluarga. Oh enggak, dari keluarga ini aja. Karena kan kita kalau laki-laki nggak ada wali. Tak hanya itu, Fahmi juga menuding ada pihak ketiga yang menunggangi konflik pribadinya. Ia mencurigai penyebaran bukti seperti rekaman CCTV dilakukan secara terorganisir untuk menjatuhkannya. Akibat kegaduhan ini, Fahmi mengaku hampir 2 bulan tak bertemu anak dan ibunya, serta bisnisnya hancur. Ia pun membuka kemungkinan menempuh jalur hukum dan berharap ada mediasi dengan bantuan polisi agar masalah ini tak terus dijadikan konsumsi publik. Di sisi lain, Fahmi juga tengah menghadapi perkara hukum usai dilaporkan Inara Rusli yang mengaku tertipu soal status pernikahannya. Mengetahui kak sosok orang tersebut, karena kan isunya kan itu kan Virgon ya, mungkin ya soalnya kan emang isu-isu di media kan ya Virgon. Enggak, aku nggak bisa nuduh langsung sih, nggak bisa nuduh langsung, tapi yang jelas ini menurut aku di belakang ini komplotan. Memang udah komplotan, jadi kalau menurut aku belum bisa nuduh secara personal, karena ini memang terorganisir banget dan pas banget memang momentumnya ada momentum di urusan rumah tangga gitu. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang, itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percayalah
karena memang banyak sih masalah kemarin bisa dikenain, bukan illegal akses saja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto, kemudian